Ini ada cerita Pak, wong si tukang ngadu ayam. Wong si tukang ngadu ayam mah kadang-kadang tangi turu langsung ngurusi ayam, betul. Sampai-sampai kelalin orang kok celana. Orang kok kelambi, orang kok celana. Sarungnya sampai semene. Yang kok sarung. Akhir kemudian ngadusi manuk, ngadusi ayam, diadusi ayam. Teka ponakan atau cucunya. Jadi cucunya, bapak, oh ayamnya dimandiin, iya. Padahal mah cucunya ngedelang anu nih, orangnya orang celana. Pak, itu ayamnya lehernya panjang amat ya, iya. Ayam bapak gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Bu, masih semangat Bapak Ibu? Ini ngaji mantap amat malam ini. Bapak-bapak duduknya di bawah, ibu-ibu duduknya di atas. Bu, boleh saya nanya dengan ibu-ibu? Boleh? Bu, ibu-ibu enak di atas apa enak di bawah? Bapak-bapak enak di bawah apa enak di atas? Duduknya Maimunah, duduk. Bu, kita ngajinya pelan-pelan aja Bu ya, santai Bu, karena suara saya juga parau Bu. Alhamdulillah saya dari tanggal 23 Agustus sampai nanti di akhir Oktober masih keliling Bu. Siapa sih ngomong cair tuh? Siapa sih ngomong cair? Cair tapi parau. Bu, boleh saya pantun? Boleh. Sebelum jawab salam yang kedua kali, saya mau pantun Bu, karena ini lagi hujan ya Bu, dari pagi hujan sampai sore. Alhamdulillah malam ini berhenti hujannya Bu. Nah ini saya ada pantun nih Bu. Bapak Ibu siap jawab cakep? Siap? Yang semangat siap? Jalan-jalan ke kota Padang, jangan lupa mampir ke kota Prayaman. Hujan-hujan mah enake. Siapa sih ngomong kekelonan? Bu, Pak, di sini banyaknya orang Jawa, Sunda, apa Lampung? Campur. Sunda aya, Banten ana, Lampung wat, Jawa eneng, Jase wis mau. Bu, saya lahirnya di Lampung Bu, cuman saya bisa bahasa Lampung itu
midudi midisan ning Jawa wedi ning Lampung ora kerasa. Bu, di sini orang Jawa ada. Kalau Jawa ada, saya bisa bahasa Jawa. Witing tresno jalaran soko kulino. Cinta itu tumbuh karena sering bertemu. Betul. Jadi ya ayah orang Sunda ayah. Namun uang Sunda makia ya. Ni ona mancing di empang, menang nage lauk cupang. Istilah diterusakan lah. Namun wong Banten mah kene wong Banten. Wong wadon doyan nangga, arane wong wadon arep utang beras. Ana wong Banten. Bu, jawab pantun sekali lagi yang kompak. Rokok Samsu bungkusnya kuning, di sampingnya rokok Sriwidari. Kalau ada ibu-ibu yang tidak jawab salam, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Amin. Jawab salam yang kompak, yang lukas, yang tegas. Saya teringat dengan hadis Rasul, idza sallamal muslimu ala muslim faradat alaihi salat alaihil malaikatu sab'ina marrah fa illam yarudda rudda manhum summa yal'anunahu sab'ina marrah. Apabila seseorang membaca salam akhir kemudian menjawab, maka malaikat akan memintakan rahmat sebanyak 70 kali. Amin. Amin. Dudu aminnya lemes amat. Amin. Konon sih jadi semangat. Dan apabila seseorang membaca salam akhir kemudian kita ngelamun, ngantuk, ngobrol, ngopi, mangan, rokok, maka malaikat akan memintakan laknat sebanyak 70 kali. Summa na'udzu billahi min. Jawab salam yang kompak, yang lukas, yang tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing bebanting wong wadon ning buri iku janda kayaknya. Ngomong-ngomong di sini ada janda nggak Bu? Ada janda nggak Bu? Coba yang janda ngacung. Janda 45 jangan ngacung. Alhamdulillah Al-Qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum
rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amma ba'du, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa jamilna ya badi'as samawati wal ard ya dal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wal baro'ati wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli biriqati rafatin summa talinu juluduhum wa qulubuhum illa dzikrillah ila dzikrillah. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalatu wassalamu ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu ya sayyidi ya Rasulullah. Khud biadi qalat ilati adrikni adrikni adrikni. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulillahi karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasakirina walhamdulillahi rabbil. Hadratul mutaramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Abah Kiai Haji Sulaiman Mubarak. Hadir juga Al Ustadz Hidayat, dan mohon maaf para ustadz yang lainnya. Sekali lagi yang tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Kita doakan para alim ulama, para kiai, para ustadz, para hujaz yang ada di Batu Putu, wabil khusus di Kampung Pulau Mas ya. Mudah-mudahan para alim ulama, para kiai, para ustadz diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Allah berikan kekuatan, amin. Allah berikan kesehatan, amin. Allah tambah-tambah kemuliaannya, amin. Allah tambah-tambah derajatnya, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan hadir juga sahabat saya Al Ustadz Aswadi ya, Pak RT ya, RT ya, Kadus apa enggak? Oh Pak Kadus. Beliau waktu bareng-bareng di Mandua dengan saya Pak. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dimanapun kitongkat pengajian, kitongkat tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan apabila suatu daerah, suatu negeri, suatu perkampungan pengen mendapatkan keberkahan,
dan Allah turunkan selalu keberkahan. Kuncinya satu, muliakan para alim ulama, muliakan para kiai, para ustadz, apalagi para ustadz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran, mulai dari alif, ba, ta, sa, sampai bisa baca Al-Quran. Karena Rasul mengatakan di dalam hadis, inna lillahi ibadan wa in asu suhada wa in matu suhada. Ila man hum ya Rasulullah? Rajulun yuhibu awliya wa rajulun salata alayya wa rajulun layakikul akhihil muslim. Inna lillahi ibadan, kita ini milik Allah abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Kita bukan milik istri kita, kita bukan milik suami kita, kita bukan milik anak kita, kita bukan milik tetangga kita, kita bukan milik saudara kita. Abadan, selama-lamanya kita ini milik Allah. Di dunia kita milik Allah, sampai yaumal kiamah pun kita milik Allah. Wa in asu suhada wa in matu suhada. Siapa orang yang menginginkan hidupnya bahagia, siapa orang yang menginginkan matinya mati syahid. Sahabat bertanya kepada Rasul, kila manhum ya Rasulullah? Rajulun yuhibu awliya, seorang laki-laki yang mahabbah, cinta kepada ulama, demen ning kiai, cinta kepada para ustaz, apalagi para ustaz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran. Duduk kosing jambong 5 doang. Pak, baru ini saya ngaji di mana-mana di tongkat keliling. Baru ini yang paling rame saya lihat ini di depan bapak-bapak. Biasa ini ibu-ibu rame ya. Oh sampai ke sana-sana. Memang luar biasa ibu-ibu. Bu, jawab. Di mana-mana pengajian yang paling rame, yang kompak Bu, biar nggak ngantuk. Pengajian di mana-mana yang paling rame, yang arisan, yang kondangan, yang ke pasar, yang main TikTok, yang banyak utang. Di sini ada ibu-ibu yang punya utang, ada. Yang hadir hari malam ini ada. Duduknya di mana? Di depan, di belakang, apa di tengah? Pakai kerudung apa? Bu, ini alhamdulillah Bu, hampir sama rata laki-laki dengan perempuan, kompak. Di mana-mana saya pengajian, biasanya laki-lakinya sedikit. Di sini Pulau Mas, laki-laki nih berarti doyan ngaji. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat laki-laki. Menawa sing duda balik pengajian Maulid Nabi, ketemu janda nih ketemu rudan. Rupanya duda kabeh. Boleh saya nanya Bu? Bu, ustadz setempat yang ngajarin anak ibu baca Al-Quran berapa satu bulan digaji? 10.000. Allah karim. Pantesan ustadz kurus-kurus. Bapak-bapak jawab.
Ustadz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran berapa satu bulan? Gratis. Ya Allah, parah amat. Ibu-ibu 10.000, bapak-bapak ini gratis. Oh, digaji karo Allah. Ngomongin ke wong iya bae. Digaji karo Allah. Bo, Ustadz setempat saja yang setiap hari ngajarin anak ibu Al-Quran gajinya orang jelas. Anak Pak Kumis ngomong karena Allah. Gimana nasib kitongkat malam ini, Bu? Lagi Ustadz setempat Pak 10.000 sebulan. Anak manis ngomong gratis. Nah, bagaimana nasib kitongkat malam ini, Bu? Datang ke sini juga belum tentu setahun sekali, betul? Jangan-jangan kitongkat malam ini gratis? Gratis. Ya udah, kalau gratis berarti ceramahnya saya tutup dengan doa. $10.000 wong wakeh ke, berarti ulilah 10 juta pemikir. Masya Allah. Iki cair besok mau Maimunah. Ana Maimunah ana. Siti ana Siti. Dewi Rodiah Samsiah Fatimah Sarmunah Sarboah. Duh, wong pulau Mas kok pelit amat yang Aswadi. Ya Allah. Bo, muliakan para alim ulama, apalagi ustadz setempat yang ngajarin anak kita Al-Quran. Insya Allah kalau kita bisa memuliakan ustadz setempat, ibu bapak, maka kampung tersebut akan Allah selalu turunkan keberkahan. Bu, sekarang jawab, mau jadi abah kumis ke, sing kumis sing gondrong ke, jadi mau karena Allah. Saya jawab bapak ibu-ibu sing kompak, kita punya anak mau dimasukkan ke SMP, kadang-kadang kita rela sampai jual motor, betul? Kita punya anak mau masuk ke SMA, kadang-kadang kita orang tua rela sampai jual kebun, betul? Kita punya anak mau masuk ke perguruan tinggi, kita orang tua sampai rela jual tanah, jual kebun, betul? Giliran ustadz setempat ngumumin, iki nyangkut baik pakai. Pakai. Iki mejanya coba tolong aja didokon kene. Ampura panitia. Orang apa Kang bagus. Pas cocok. Cuman mejanya baik agak nang samping saus. Ampura. Iya. Nah, ampura Kiai Abah. Ampura. Nah, sip. Oh, nonton. Jadi lama pengen minum nyamping kan? Mau sampean di kan? Ampura. Memang dasar Samsudin. Bu, giliran anaknya ngaji ditaruh di ustadz. Kata ustadznya pengumuman sama santri-santrinya, sama anak-anak didiknya, Bu. Bocah, para santri, pengumuman bahwa nanti bulan depan sodakoh lampunya naik. Yang tadinya 20.000 sekarang naik 50.000. Nanti bilangin sama emaknya ya. Siapa sih ngomong pindah aja.
Wong lagi diomong iki pindah. Memang dusun dong kena kia. Balik anaknya ke rumah, Bu. Mak. Bu. Kata Pak Ustadz, nanti bulan depan sodako lampunya naik. Berapa, Mak? Berapa, Nak? Jere Sarmuna. Ajalah Sarmuna, Mak. Maimunah bewes. Apa kata Maimunah? Nak, bilangin sama ustadznya, Nak, kalau ngajar ngaji itu yang ikhlas. Percis kayak Pak Kumis mau ngomong. Karena Allah. Ngomong karena Allah kacang mantek. Memang mengkenen ki ngaji model koro bapak-bapak mengkenen. Biasanya bapak-bapak koro ibu-ibu beda lamun ngaji. Kalau bapak-bapak ngaji, Bu, matane merem. Iku cangkeme lamun orang ngebul munyem. Betul ibu-ibu? Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu mah kalau ngaji itu walaupun rame tetapi kalau ngaji itu nyambung. Betul? Hidup ibu-ibu. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Terus di alam-alam merah. Apa jere Maimunah? Kalau ngajar ngaji itu yang ikhlas. Bapak, Ibu, jangan jadi ustadz, jangan jadi kiai kalau kita itu tidak ikhlas. Namun pertanyaannya, Bu, ketika ustadz ketemu bayaran lampu, datang ke PLN, kata orang PLN, ada apa Pak Ustadz? Ini mau bayar lampu, mana duitnya? Ikhlas. Mikir Pak Kumis. Ampura bah. Lanjut. Terus. Dan yang saya takdimi, saya muliakan aparatur pemerintah, Bapak Kepala Desa Batu Putu, Kampung Batu Putu ya, Pulau Mas, Bapak Kadus, Bapak RT, RT-nya hadir, ngebul baik cangkemnya. Nah, hadir juga Pak Babin kita, Masya Allah. Kita doakan Pak Babin kita ini mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah. Mudah-mudahan dimanapun Pak Babin bertugas selalu dijaga oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang terusus Bapak Kepala Desa kita, Pak Kadesnya hadir. Mana Pak Kades? Endi Pak Kades ya? Oh Ibu Kades. Oh Pak Kades saya balik. Bu Lurah adanya ya Bu. Pulang juga. Keatisan. Harap kekelonat ya. Kita doakan Pak Kades kita walau pihadal makan. Mudah-mudahan Pak Kades kita diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Allah berikan kesabaran. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus kepada Pak RT. Kebetulan RT nekin batur kita kian. Kang Aswadi. Bu, kita doakan RT kita ini mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah. Karena apa Bu? Karena RT mah banyak salah paham dan fitnah dengan masyarakat. Betul. Betul. Kang Aswadi sekarang lagi ada bantuan apa Kang Aswadi? Kang Ustaz lagi bedah rumah. Beras sudah selesai. Bu, tadi saya ngomong
Mudah-mudahan RT diberikan kesabaran oleh Allah. Kenapa Bu? Karena yang bekerja di bawah itu Pak RT, betul. Contoh ada bantuan bansos. Di data masyarakat Pulau Mas yang bakal dapat bantuan bansos itu orang 100. Contoh. Akhir kemudian disetor dengan Bapak Kepala Desa. Dari desa setor ke kecamatan. Dari kecamatan di sini langsung ke kota ya. Nah, zaman sekarang dari kota bisa diinput Bu. Kalau zaman dulu sampai ke pusat data 100 tersebut diinput dari kota, setelah itu turun ke kecamatan, turun ke desa, dari desa turun ke RT. Yang didata orang 100, yang dapat bantuan mah orang 15. Betul. Kebetulan orang 15 itu dulur-dulure. Padahal RT mah tidak tahu. Betul. Nah, disinilah nih tempatnya RT banyak salah paham dan fitnah dengan masyarakat. Padahal kepengen RT mah yang didata 100 tersebut pengennya dapat semua. Betul. Karena orang 15 itu nasibnya bagus. Maka ibu tolong aja elok salah paham kalau Pak RT. Kita doakan RT kita mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah. Aja gara-gara kalian dah, wong kalian dah anak RT mengundurkan diri. Bu. Tetapi insya Allah di sini mah sabar, kuat, dan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya muliakan, saya takdimi para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama yang mohon maaf tidak saya sebut namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim dan hormat saya. Kita doakan para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Allah berikan kekuatan. Amin. Dan kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus yang saya muliakan yaitu ketua panitia penyelenggara PHBI peringatan hari besar Maulid Nabi kita Muhammad beserta kawan-kawan jajaran. Masya Allah Bu, mudah-mudahan lelahnya panitia dibalas oleh Allah dan Allah jadikan ibadah, dan kekompakan seluruh masyarakat yang sudah membantu ini acara. Saya yakin ini Kang Ustadz Dayat, Pak Ustadz Dayat nelpon saya sebulanan yang lalu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Berarti merencanakan acara ini tidak sesingkat-singkatnya. Betul Bu, Pak, jadi panitia itu capek, apalagi ketua. Betul. Pusing, capek, apalagi kalau ketemu sama orang kaya yang pelit. Betul. Di sini ada nggak orang kaya yang pelit? Ada nggak? Ada. Orangnya hadir. Orangnya hadir. Duduk di mana? Di depan. Kok Pak Kumis? Emang Pak Kumis Yongsu kita?
Atuh wong sugi mau doyan kacang. Masa wong sugi kacang sepiring entek lah. Oh mobilnya telur, abinnya telur. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Obo salak. Bu, apalagi ketemu sama orang kaya yang pelit. Karena orang pelit mah banyak omong, nyumbang mah enggak. Betul? Tanpa kita tolaah, tanpa kita sadari, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, seluruh masyarakat Pulau Mas yang membantu ini acara, baik dengan tenaga, pemikiran, doa, materi, tanpa kita sadari kita sudah bersedekah untuk siapa? Untuk Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la khaira fi kasirim min najwahum ila man amara bis sodaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik. Salatnya rajin, puasanya rajin, baca Qur'annya rajin, zikirnya rajin, salatnya rajin, umrohnya rajin, hajinya rajin. Kalau kita tidak pernah berbuat sedekah, la khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Kita tidak tahu ibadah-ibadah di dunia ini yang diterima oleh Allah, kita tidak tahu, Bu. Insya Allah mudah-mudahan untuk Nabi setahun sekali masyarakat berduyun-duyun, antusias, luar biasa. Siapa tahu sedekah inilah yang untuk Nabi, kelak nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Nabi Yuna Muhammad. Yang kedua, la khaira fi kasirim min najwahum ila man amara bis shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah walaupun dirinya merasa paling baik. Sedekahnya rajin, zakatnya rajin, tetapi kita tidak pernah berbuat amal makruf. Salat kita tidak mau, ngaji kita tidak mau. La khaira, tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Tiga, la khaira fi kasirim min najwahum ila man amara bis shadaqatin au ma'rufin au islahim bainan nas. Tidak ada satu kebaikan di hadapan Allah. Salatnya rajin, ngajinya rajin, zakatnya rajin, sedekahnya rajin, umrohnya rajin, baca Qur'annya rajin, zikirnya rajin. Tetapi kalau kita tidak ada kemaslahatan kepada umat, sama tetangga ribut, sama saudara ribut, suami istri ribut terus. Bu, di sini ada sesama tetangga ribut, ada? Jawab, di sini ada enggak sesama tetangga ribut? Ada enggak? Ada. Orangnya hadir? Hadir. Duduk di mana, Bu? Di belakang. Bu, di sini yang ribut dengan saudaranya ada? Ada. Orangnya hadir. Duduk di mana, Bu? Perasaan di depan baik. Ngomongin di depan mata dan kita kabeh. Bu, di sini yang tukang ribut dengan suaminya ada?
Yang tukang ribut dengan istrinya ada. Orangnya hadir. Duduk di mana? Air di depan mah. Air Pak Kumis paling ajak-ajak balik pengajian Maulid Nabi Pak Kumis ini celuknya kumis baik. Bu, dengerin. Pak, jawab betul, jawab oke, jawab setuju, lamun betul. Siap? Siap? Sing semangat, siap? Merungukakan munaroh. Maimunah, dengerin. Orang yang tukang ngelawan sama suami, dengerin. Ada di sini Pak, istri kita tukang ngelawan sama suami. Ada. Ada. Sekarang ya orangnya hadir. Duduk di tengah-tengah. Make kerudungnya warna putih. Maimunah, dengerin. Laki-laki kalau jawab betul sing kompak. Dengerin Maimunah. Saya laki-laki dan kami pun seorang suami. Dengerin. Ketika seorang suami melangkahkan kakinya dari rumahnya masing-masing, ada yang ke kebun, ada yang dagang, ada yang ke kantor, macam-macam mencari nafkah. Pasti di hati seorang laki-laki, di hati seorang suami kepengen membahagiakan anak istrinya. Betul? Jawab sing kencang, betul. Dengerin Maimunah. Seorang suami ketika datang ke rumah, yang ditanya, Bapak dari mana Pak? Dari mana Papa? Dari mana Kakak? Dari pagi baru pulang sampai sore sampai malam misalkan. Bapak dapat apa? Duit. Mana duit? Kalau ada seorang istri yang ngomong seperti itu ketika suami baru datang ke rumah, hati seorang laki-laki sedih. Betul? Jawab sekali lagi bapak-bapak, betul. Bu, kenapa ibu tidak lepas nanya dengan perkara duit? Betul. Jawab ibu-ibu, betul. Karena ibu-ibu mah dari siang sampai malam ketemu pagi pasti mikirin. Yang kencang mikirin. Punya suami kerja enggak kerja, yang penting ibu-ibu mah dasar mata. Sekarang juga nih penceramah pasti dikasih doa. Masya Allah. Dengerin, Bu, percuma kita ibadah, percuma kita sholat rajin, ngajinya rajin, baca Qur'annya rajin, puasanya rajin. Kalau kita sering menyakiti perasaan suami, percuma. Betul bapak-bapak? Sing kencang, betul bapak-bapak? Rungukaken sih rasanya. Teraniaya. Wih Pak Kumis curhat.
Rupanya tas diocei baik kalau Nabi teraniaya. Insya Allah. Bu, coba sih Bu, kita setahun sekali perayaan Maulid Nabi. Insya Allah nanti akan saya bahas Bu. Padahal para ibu jamaah rahimakumullah, kita Bu yang tadi saya sampaikan, sodako, berbuat amal ma'ruf, kita harus ada islah kemaslahatan kepada sesama manusia. Itu adalah akhlak Nabi, itu adalah ajaran Nabi. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini masya Allah ngaji unggal dina, ngaji unggal bulan, tapi jojong main ngelawan yang laki mah, betul? Jadi kita masih sopan sini laki tuan. Tuh. Lamun Pak Komis aja ngambung. Lamun Pak Komis ngambung, lamun Rapi di ambung masih begini-gini. Soalnya komisnya nyucuk. Kemoyo. Duduk ngomong-ngomong Pak Komis ini hadir orang dia. Olorok Allah karim. Gele-gele akan ditongkat bah. Coba sih Bu, sama suami itu manggil suami itu yang sopan. Ini mah mentang-mentang suami ini gendut diceluke kentung, laki ne peang diceluke peang. Coba manggil suami, kalau orang sini orang Sunda, kalau manggil sini orang Sunda AA, ya kan? AA, jawabnya enak. Suaminya apa ii, asal jangan Kalau ibu orang sini manggilnya papi, alah mau kene orang pantes. Apa maning ayang beb komis orang pantes mangane kulit tangking lu ke papi. Lah wis ora pantes orang kula mas, gula-galaga orang kula mas, nyeluk laki nih papi, mangan mah kulit tangkil. Tapi orang apa karena memuliakan suami. Kalau kita manggil suami papa, enak jawabnya apa mama. Kalau kita manggil suami itu papi, suami jawabnya enak apa meme. Rupanya orang sini nggak kebagian. Pulang Maulid Nabi, pulang ke rumah manggil suaminya pipah. Pipah, pipah. Jawab suaminya apa pralon. Muliakan Bu suami kita Bu. Sekarang saya tanya ibu-ibu, Bu, jawab ibu, kalau tidur dengan suami kemana? Bu, kiblatnya istri tidur dengan suami itu kemana? Siapa sih ngomong silit kan? Ngomong bokong gitu. Apa yang ngelumah pun? Pantas lihat dusun-dusun dong kena tidak bisa. Ong turun kalau laki dia ngelumah ngedak. Wantek ke sini tekul. Bu, akhlak Nabi, ajaran Nabi. Ketika ibu tidur dengan suami, tidurnya seorang istri itu kiblatnya ngadepin suami. Ana ora mengkene lamun turu ngadepi laki nek. Ada enggak? Iki wajah di sini kabeh. Iki wajah-wajah di pantat kabeh karo rapi nek. Wis pokoknya mah tenang Bu, sabar. Engkau ge tak balas iki Bu. Bu, dibalas Bu, dibalas jangan bapak-bapak ini Bu. Balas jangan. Sing mau seneng bener bapak-bapak. Bu, jadi kiblatnya seorang istri
itu ngadepin suami. Coba sih kalau kita mengikuti sunnah Nabi, ajaran Nabi, setiap malam ibu tidur dengan suami, adepin suaminya, cekel tangannya, cekel sambil ngomong jero hati, duduk, suami saya ini tambah tua kok tangannya tambah badak. Ibu bosan nyekeli tangan, cekeli cungure, cungure pencet-pencet. Papa, kok papa tambah tua tambah gede hidungnya pak. Iki mah masya Allah, giliran laki nih duit wake, aja bor, bukan hanya ngadepin suami, dipeluk-peluk laki nih, betul. Lamun laki nih duit, betul bapak-bapak, betul bapak-bapak. Coba lamun laki nganggur seminggu, ora duit, laki turu, lawangnya digabruk-gabrugak. Betul bapak-bapak. Coba kalau suaminya punya uang, wow, turu sing subuh sampai bengi maning uritahikan. Betul. Masya Allah. Anak sing modelnya mengkonon kun anak. Ada. Sekarang orangnya hadir. Duduknya di depan enggak, di tengah enggak, di belakang enggak, pakai kerudungnya warna hitam. Bapak babin sa kesurupan. Kemuyu dewek bae dong. Ya Allah ya Rabbi. Bu, sekarang kita giliran ngebalas bapak-bapak. Siap. Kalau ibu-ibu betul si kenceng mama dong, ajak keleh ke ruang lanang. Betul. Karena perempuan mah hebat. Perempuan itu makhluk yang sakti. Terus ngajari mengkenan dia lah mengikir mah. Karena perempuan mah sosok wanita yang sakti. Kenapa perempuan sakti? Karena perempuan ada kelebihannya dua yang diberikan oleh Allah. Yang pertama adanya di hidung, yang kedua adanya di tangan. Mana di hidung? Di mana saja seorang suami naruh duit yang lebih baik, naruh duit di mana saja pasti kamu, pasti kecium. Betul ibu-ibu, menang bapak-bapak. Betul ibu-ibu. Yang kedua, kesaktian seorang perempuan adanya di tangan. Apa ada di tangan? Seorang perempuan mah bisa menghidupkan barang yang mati. Betul. Masya Allah, suara saya lagi berat bu. Bu, jawab yang kompak. Ibu kalau masak capek nggak bu? Kurang kompak. Ibu masak capek nggak bu? Nyuci piring, nyuci baju, masak, ngurusin anak. Ketika seorang suami datang ke rumah marah-marah, itu bukan hanya hati, batin dan perasaan dan hati seorang perempuan menjerit dan menangis. Betul? Betul. Jawab yang keras ibu-ibu. Di sini ada nggak suami yang tukang marah-marah? Ada nggak bu? Ada. Orangnya hadir. Hadir. Duduk di tengah-tengah, pakai pecinya belang berentong. Pak Kumis Pak aman. Soalnya pecinya ireng. Astagfirullahaladzim. Ya bu, kita sama-sama baca sholawat. Istighfar. Astagfirullah.
Rabbi zidni wa wafiqni amalan. Coba kita tambah volume, mulai abot suara. Dan yang sama-sama saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini. Mari aminkan doa saya Bu, Pak. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam ini, langkah dan tujuannya Allah jadikan ibadah. Yang lagi sakit mudah-mudahan dihilangkan penyakitnya. Yang lagi sakit kepala mudah-mudahan kepalanya hilang. Siapa sih ngomong amin? Mudah-mudahan kita diberikan umur yang barokah, diberikan keturunan yang soleh dan soleha, rizkinya luas melimpah, biar cepat berangkat ke Mekah, pulang-pulang make jubah, jual kebun dengan sawah, wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, tadi ibu bapak saya doakan mudah-mudahan cepat berangkat ke Mekah. Mohon maaf Bu, Kitongkat setiap tahun bisa 6 kali berangkat ke Mekah Bu. Bapak ibu pengen sampai ke Baitullah, pengen punya duit enggak Pak? Terus apa kalau nggak punya duit jangan berangkatin umroh? Apa harap angin puting beliung? Bu, ini di dalam bulan Rabiul Awal, mau saya kasih doanya ibu-ibu bapak-bapak, mau? Insya Allah doa yang saya berikan pada malam ini tanpa hitungan bulan ibu sudah ada di Baitullah. Dengan satu syarat, bapak ibu mau mengamalkan. Saya berikan doanya sekarang, bapak ibu ikutin saya baca doa. Insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang kencang, kurang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Kurang kompak. Allahumma. Dolbon, dolna, dolma, dolbil, dolmas, dolmi. Bu, salah nggak tadi doanya Bu? Salah. Gampang kalau itu salah, karena kuncinya Bu, kalau kita pengen berangkat ke Baitullah sampai ke Mekah, yaitu kuncinya duit. Gampang. Setiap malam 40 malam kita bangun. Saya tanya bapak-bapak kalau malam bangun? Jawab yang kompak, bapak-bapak kalau malam bangun? Apanya yang bangun? Apa dia ngomong tongkat? Bu, kalau ibu kalau malam bangun, ngapain? Wuyuh, kencing. Terus kalau habis kencing, cebok. Siapa sih ngajari? Si ngajari Pak RT tah. Uang tas nguyu ke turu maning. Atuh tas nguyu maca cewok Maimunah. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mulai kita ngaji. Malam ini kita sama-sama memperingati Maulid Nabi kita Muhammad, meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bekal pribadi yang unggul. Biasanya Bu penceramah
Di mana-mana penceramah, kalau tema judulnya sudah dibaca, berarti ceramahnya beres. Apa nih orang ini duit? Lanjut. Saya mohon maaf Bu, saya niatin, karena saya besok ada 3 tempat Bu. Malamnya balik lagi ke Pesawaran. Apa nih ngomong cair banget. Bu, jadi tujuan saya mohon maaf, saya sudah bilang dengan Kang Ustadz Dayat, saya datang ke sini yang pertama tujuan silaturahmi. Saya tidak mau lama-lama. Jadi tujuan saya yang pertama silatur. Yang kedua, tujuan saya datang ke sini. Mudah-mudahan saya pulang dari sini dapat amal. Siapa sih ngomong amplop kan? Kumis maning baik. Maaf Bu, kitongkat ceramah. Ini juga saya dari Pesawaran belum pulang Bu. Yang namanya amplop Bu, mohon maaf, saya buang. Duduk wong kene iki protes bae iki. Memang kenen ki ngaji wis bengi ki mangkenen. Awas Bapak Ibu, lamun Ibu Bapak dodok pengajian, ngedengerin pengajian seperti ini, kita jangan sampai lupa dengan yang namanya Pancasila, Panca Indra. Memang dasar Bu, memang di mana-mana ngaji itu masih mending nyambungan ibu-ibu dibandingkan dengan bapak-bapak. Betul? Ibu-ibu mah kalau pengajian tuh nyambung, beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak mah orang nyambung, amal, amplop, Panca Indra, Pancasila, kan orang nyambung. Ibu-ibu mah nyambung ngaji kon. Dengerin Bu, saya buktikan malam ini kalau ibu-ibu ngajinya itu nyambung. Terusin saya baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Terus. Nyambung ibu-ibu mah. Sekali lagi pasti nyambung ibu-ibu mah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nyambung. Coba ke bapak-bapak mau orang nyambung. Nih saya buktiin nih. Terusin bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Sadaqallahul adzim. Telek dusun. Sepalen maning ya mau bakal nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adama asma'a kullaha. Ai Pak Kumis, Allahu Akbar. Gara-gara keluarga makan kacang. Alah. Hidup ibu-ibu. Hidup ibu-ibu. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Apa nih orang nyambung? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah. Tiada lain, kita sama-sama Bu ngaji dalam rangka memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad. Saya yakin hadirnya Bapak Ibu di sini bukan karena adanya kitongkat ceramah, betul, karena Bapak Ibu
mahabbah cinta kepada Nabi Yuna Muhammad. Man ahabani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang mahabbah cinta kepadaku, kata Nabi, kelak nanti akan masuk surga bersamaku, kata Nabi. Amin ya Allah ya Rabbal. Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, mendapatkan 3 predikat, yaitu yang pertama khatamin nabiyyin, yang kedua asraful anbiya wal mursalin, yang ketiga syaidul mursalin. Dulu Nabi Musa cuman mendapatkan 1 predikat, yaitu karimullah. Nabi Ibrahim pun mendapatkan 1 predikat, yaitu khalilullah. Beda dengan Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, para ibu bapak jamaah rahimakumullah. Dulu Nabi Musa beranggapan bahwa dirinya paling mulia di sisi Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rob, al khalaqta khalqa alayya minni istopaitani wa kalamtani bituris sinin. Ya Rob, ya Allah, apakah ada kau ciptakan seorang makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan aku, kata Nabi Musa, yang sebagaimana aku selalu berkalamullah di gunung Turis Sinin. Apa jawab Allah? Ada wahai Musa. Siapa? Yaitu Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Nabi Yuna Muhammad. Dulu sebelum Nabi kita Muhammad lahir ke dunia, terlebih dahulu Allah ciptakan yang namanya Nur Muhammad. Ketika Allah ciptakan Nur Muhammad, nur tersebut Allah titipkan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ketika Allah titipkan Nur Muhammad kepada Nabi Adam lagi duduk di dalam surga, Allah memerintahkan seluruh malaikat dan Allah memerintahkan iblis untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajjadu ila iblis. Seluruh malaikat bersujud penghormatan kepada Nabi Adam, tetapi iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa iblis tidak mau bersujud penghormatan kepada Nabi Adam? Apakah iblis diciptakan dengan api, Adam diciptakan dengan tanah? Jawabannya bukan itu, para bapak ibu jamaah rahimakumullah. Jawabannya, dulu dunia ini pernah dihuni dengan yang namanya bangsa jin. Dunia ini pernah dihuni dengan penduduk-penduduk jin. Pada waktu itu Pak Bu, bangsa jin banyak yang maksiat kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah Allah. Akhir kemudian Allah marah, Allah murka, sehingga penduduk jin dihancurkan oleh Allah. Ketika Allah marah, ketika Allah murka, ada satu jin yang diselamatkan oleh Allah, yaitu namanya Ajajil. Kenapa Ajajil diselamatkan oleh Allah? Ketika Allah marah, ketika Allah murka, Ajajil diselamatkan oleh Allah karena Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kompak, la ilaha illallah. Akhir kemudian Ajajil diangkat ke langit. Yang kedua kali Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Terus diangkat terus Ajajil. Yang ketiga kali Ajajil mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhir kemudian Ajajil dimasukkan ke dalam surga. Ketika Ajajil dimasukkan ke dalam surga, Allah memerintahkan kepada Ajajil untuk bersujud selama 70.000 tahun. Ketika Ajajil bersujud selama 70.000 tahun, Ajajil disuruh bangun oleh Allah dari tempat sujudnya, Bapak Ibu. Ketika Ajajil bangun dari tempat sujudnya, Ajajil melihat tiang-tiang surga, melihat tembok-tembok surga, bertuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam pemikiran Ajajil, di dalam hati Ajajil mengatakan, siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Nama saya tidak tertulis di tiang-tiang surga, padahal saya 70.000 tahun bersujud atas perintah Allah, tetapi nama saya tidak tertulis di tiang-tiang surga, di tembok-tembok surga. Pemikiran Ajajil, hati Ajajil mengatakan, siapa itu Muhammad? Siapa itu Muhammad? Ketika Ajajil sebelum menjadi iblis disuruh sujud penghormatan kepada Nabi Adam, Ajajil tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Jawabannya dikarenakan di hati Nabi Adam ada nur cahaya bertuliskan nama Muhammad. Akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan ke dunia. Ke siapa ke dunia? Ke Nabi Sis. Siapa Nabi Sis? Nabi Sis itu putra daripada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada para nabi, para rasul. Terus sampailah nur tersebut Allah titipkan kepada Abu Muthalib. Ketika nur Muhammad Allah titipkan kepada Abu Muthalib, akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada Abdullah. Ketika Allah titipkan nur Muhammad kepada Abdullah, menurut riwayat Abdullah menjadi tampan, Abdullah menjadi ganteng. Ada 100 wanita yang tergila-gila dengan ketampanan dan kegantengan Abdullah. Akhir kemudian Abdullah menikahi Ibu Siti Aminah. Ketika Abdullah menikahi Ibu Siti Aminah, akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada Ibu Siti Aminah. Akhir kemudian nur tersebut Allah titipkan kepada langit dan bumi. Ketika Allah titipkan kepada langit dan bumi, keluarlah suara. Suara tersebut terdengar dengan seluruh malaikat. Malaikat merasa senang, malaikat merasa bahagia, para binatang pun mendengar, bebatuan, pepohonan, dedaunan mendengar suara tersebut. Suara tersebut mengatakan, wahai, nanti akan lahir seorang manusia yang paling suci, yang paling sempurna, yang akan menjadi nabi dan rasul, yang kelak nanti akan memberikan syafaat kepada umatnya. Siapa bu? Yaitu nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Nabi Yuna Muhammad. Nabi Yuna Muhammad. Ketika suara tersebut terdengar dengan seluruh para malaikat, binatang, pepohonan, bebatuan, akhir kemudian nur tersebut Allah kembalikan kembali kepada siapa? Kepada Ibu Siti Aminah. Kenapa Allah mengembalikan kembali kepada Ibu Siti Aminah?
karena pada waktu itu Ibu Siti Aminah lagi mengandung sosok manusia yang paling sempurna dan yang paling suci, yaitu Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya. Para bapak ibu jamaah rahimakumullah, detik-detik Nabi kita Muhammad lahir, maka keluarlah cahaya nur tersebut dari badan Nabi kita Muhammad. Cahaya tersebut menyinari dunia dan menyinari negara-negara, negeri-negeri. Apabila suatu negara, suatu negeri, suatu daerah yang terkena cahaya nur Muhammad, maka manusia-manusianya akan beriman kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ternyata Bu, kita bersyukur kepada Allah, nur tersebut sampai ke Pulau Mas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Setahun sekali kita kumpul Bu, kita merayakan merasa bahagia. Dengan merasa bahagia kita sama-sama merayakan kelahiran Nabi kita Muhammad. Ini bukti bahwa tanda kita berterima kasih kepada siapa? Kepada Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu. Kenapa kita harus berterima kasih dan bersyukur? Karena tidak ada syukur yang paling mulia, tidak ada syukur yang paling agung, tidak ada nikmat yang paling agung, tidak ada nikmat yang paling mulia kecuali syukur dan nikmat atas adanya Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu. Tidaklah Allah ciptakan dunia, tidaklah Allah ciptakan surga, tidaklah Allah ciptakan neraka, tidaklah Allah ciptakan bidadari, tidaklah Allah ciptakan para nabi dan para rasul, tidaklah Allah ciptakan kita sebagai manusia kalau tidak ada nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bu, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Kita jangan sampai lupa dulu nabi yang malam ini kita rayakan kelahirannya Bu, dulu pernah tidak makan, tidak minum selama 3 hari 3 malam Bu. Sampai-sampai perut Nabi diganjal dengan batu Bu, perutnya Bu. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Kita jangan sampai lupa bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya ibu bapak ketika mendakwahkan agama Allah di negara Taif. Karena dakwahnya Nabi tidak mengenal malam, tidak mengenal siang, hujan kehujanan, panas kepanasan. Itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umat. Lupakah kalian ketika Nabi mendakwahkan agama Allah di negara Taif? Bukan kemuliaan yang Nabi dapat, bukan penghormatan yang didapat oleh Nabi, tetapi lemparan batu Bu. Sampai-sampai Pak, dahinya Nabi, keningnya Nabi mengeluarkan darah, dilempari dengan kaum ibu-ibu. Darah tersebut tidak dibiarkan sampai menetes ke bumi. Kenapa? Kalau tak seandainya pada waktu itu darah Nabi dibiarkan sampai netes ke bumi, maka negara Taif tersebut akan dihancurkan oleh Allah. Padahal malaikat Jibril datang menemui kekasihnya Muhammad. Wahai kekasih Muhammad, mintalah kamu kepada Allah apa yang kamu pinta. Kalau kamu hari ini meminta negara Taif tersebut dihancurkan, maka tidak ada hitungan sekejip mata, sedetik pun akan dihancurkan oleh Allah. Tetapi Nabi yang malam ini kita rayakan kelahirannya Bu, tidak meminta seperti itu yang ditawarkan dengan malaikat Jibril. Kenapa? Karena Nabi selalu memikirkan umat. Kita jangan sampai lupa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya ibu bapak pernah dilempari dengan kotoran karena dakwahnya Nabi yang didapat para ibu jamaah cacian, makian, sampai-sampai pernah Nabi mau dibunuh. Itu untuk siapa Pak Bu? Itu untuk kita sebagai umat.
Dulu Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya dilempari dengan kotoran, tetapi di zaman sekarang banyak umat Nabi Muhammad yang melempari kotoran. Sholat tidak mau, ngaji tidak mau, baca Quran tidak mau. Maunya bu, apalagi ini zaman yang penuh dengan ujian yang bisa menghancurkan dengan orang yang terdekat dengan kita. Ujian tersebut dinamakan hap. Jawab yang kompak biar kita nggak ngantuk. Di zaman sekarang mau makan yang dicari, mau tidur yang dicari, mau ke pasar yang dicari, bangun tidur yang dicari, mau apapun yang dicari. Dulu anak umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu bu, ketika waktu datang maghrib pasti datang ke masjid berdoyon-doyon rebutan mik membaca ujun kindambako. Aliman hayan sami'am basiron mutakaliman. Kalau betul jawab betul bu. Anak zaman sekarang disibukkan dengan yang namanya hap, permainan FF, Mobile Legend, terus lagi YouTube. Betul terus ibunya disibukkan dengan apa zaman sekarang? Ibunya disibukkan dengan yang namanya TikTok. Betul. Terus bapaknya disibukkan dengan apa? Bapaknya disibukkan dengan yang namanya slot. Betul. Jawab ibu-ibu. Di sini ada nggak yang tukang main slot? Ada nggak? Ada nggak? Orangnya hadir. Di mana duduknya bu? Pakai celana apa? Pakai sarung? Pecinya warna apa? Warna hitam. Kumis berarti. Bu, padahal 2 tahun yang lalu kasus rame di media sosial di Jawa Timur. Seorang istri memotong kemaluan suami itu gara-gara 1,5 tahun yang lalu kasusnya viral. Seorang polisi disiram dengan bensin dengan istrinya polwan sampai mati. Itu gara-gara ternyata slot. Bukan hanya di kalangan pejabat orang kaya. Sekarang mah slot juga tukang sayur ge main. Ada di sini tukang sayur main slot? Ada. Kalau di sini nggak ada yang tukang main slot, Pak. Yang ada itu di sana-sana. Tetapi orang sana kalau dibawa ke sini banyak temennya. Betul. Terus nengkene anak tukang ngadu ayam. Anak tukang ngadu ayam nengkene anak. Wake. Wonge hadir. Dodok ning wong ning arep matu sing ceramah, Bapak. Waduh. Ada cerita, Pak. Iki jam pira kan? Lanjut. Ini ada cerita Pak, wong si tukang ngadu ayam. Wong si tukang ngadu ayam mah kadang-kadang tangi turu langsung ngurusi ayam, betul. Sampai kelalaian orang kok celana. Orang kok kelambi, orang kok celana.
sarungnya sampai semene. Engko sarung. Air kemudian ngadusi manuk, ngadusi ayam, diadusi ayamnya. Teka ponakan atau cucunya. Jadi cucunya, bapak, oh ayamnya dimandiin, iya. Padahal mah cucunya ngedelang anu nih kemarinnya mau celana. Pak, itu ayamnya lehernya panjang amat ya, iya. Ayam bapak gitu loh. Alah, istilah korosol hancur. Jadi nek anak tukang ngadu ayam. Wake. Ya Allah, insya Allah menawa pengajian tas melu pengajian Maulid Nabi angkut hidayah sing Allah. Terus disembelih ba ayame. Disembelih dinaken mene kita angkat ya. Kita doakan para ibu jamaah. Saya yakin orang sini nggak ada yang tukang ngadu ayam. Betul? Di sana-sana Pak tukang ngadu ayam. Awas. Selot, ngadu ayam, apapun bentuknya para bapak jamaah. Kata Allah dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisiru wal ansobu rizun min amali syaiton. Yang namanya barang-barang judi yang mengharamkanmu, jangan sampai kita memberikan makan kepada anak kita dari hasil bangsa haram. Summa na'udzubillahi min. Lanjut. Terus bapaknya kakeknya disibukkan dengan apa? Di zaman sekarang disibukkan dengan yang namanya hotspot. Kakeknya hotspot. Nak hotspot mana? Hotspot. Bu, ini mending di gunung. Zaman sekarang rumah-rumah dulu Bu, terpancar cahaya nur Al-Quran, terpancar cahaya nur aulia. Karena orang-orang dulu mah Bu, ketemu malam Jumat bersaing sesama tetangga sebelah membaca Yasin, sebelahnya baca Tabarok, sebelah rumahnya baca Waqiah, sebelah rumahnya baca Al-Ikhlas, bersaing itu dulu. Tetapi rumah zaman sekarang bukan terpancar cahaya nur, bukan terpancar nur Al-Quran, nur aulia, tetapi terpancar cahaya sinyal wifi. Betul. Nah, kita ngadalang beduk ning masjid. Enak kalau pemuda-pemudinya nih ketika ngaji Maulid Nabi, keluar dari acara Maulid Nabi, pemudanya membawa akhlak Nabi, membawa Al-Qur'annya Nabi, membawa ilmunya Nabi. Enak. Kalau di masjid ini perkara anak muda semua beres. Sing nabu kokol anak muda, sing nabu beduk anak muda, sing adan anak muda, sing komat anak muda, sing imam anak muda. Insya Allah daerah tersebut, negeri tersebut akan Allah tambah keberkahannya. Para ibu jamaah rahimakumullah. Beda lamun anak muda nabu beduk beda. Karo iki mah masya Allah di mana-mana masjid pembagus-bagus, betul. Tetapi isi mah pengkosong-kosong, betul. Nabu beduk iku bae uang, sing adat iku bae uang. Anak sing adat wis kolot kan, bapak tua, aki-aki jere Sunda mah. Ari wong tua kan nabu beduk ge beda, munine ge beda. Wong tua lamun nabu beduk. Pong 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 pong. Ya melepas lah anak tua. Beda dengan anak muda. Kalau anak muda mah beda. Anak muda mah nyekel lagi beda anak muda mah. Orang mangkenen maning labu lagi ngadeg anak muda. Tong beda. Tong 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 tong.
ada anak muda. Sing adan anak muda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sayang suara saya lagi serak. Kan enak. Adan mana itu, Pak? Hah? Enak banget. Iku mah adan kalian dah. Adan Pulau Mas sama Mekenen ki adan itu. Mekenen. Wong Pulau Mas, lamun Arab adan biasanya nginum dikit. Duduk panitia wakil Ahmad ya pakai nginum mekin. Anak baju putih, anak baju dugan, anak cap kaki 3. Jadi ampura panitia, lamun dugan orang diinum, cap kaki 3 orang diinum. Terus ke anak lambang, anak gedang orang dipangan, anak jeruk orang dipangan, ampura. Saya ngomong bungkas bungkus, tangkas bungkus. Panitia, lamun arep dibungkus Mas Eki. Aja kewingin kita ceramah ning Teluk. Bangkas bungkus barang balik mengeloyong doang gitu. Jadi ampura Bu, nggak saya minum nih. Lamun tak minum KB ki balik-balik ceramah mencret kita. Lanjut. Terus. Lamun uang Pulau Mas mah us minum embek kan nyekel mik deh. Us nyekel mik dehem dikit. Us dehem embek kan ada nong Pulau Mas. Napa saya gedekan? Allahu Akbar. Allah. Aduh sayang kita sepat. Bocah, kodang bocah, bapak-bapak, ibu-ibu, bangun. Bangun. Masya Allah. Bu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Pemuda-pemudi umat Nabi Muhammad, kalian 10 tahun yang akan datang, 25 tahun yang akan datang, kalianlah yang akan mengisi dunia ini. Jaga akhlak Nabi, jaga ilmu Nabi. Bapak Ibu duduk di sini tempat kita lagi menjaga warisan yang ditinggalkan oleh Nabi. Karena Nabi yang malam ini kita rayakan kelahirannya Bapak Ibu tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan tahta, tetapi yang ditinggalkan oleh Nabi itu adalah ilmu. Saya yakin duduknya Bapak di sini, duduknya Ibu di sini itu lebih mulia dibandingkan dengan duduknya kursi presiden. Betul. Duduknya Bapak di sini, duduknya Ibu di sini itu lebih mulia dibandingkan dengan kursi DPR. Betul. Karena apa? Karena kita lagi menjaga warisan Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Pak, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, minta waktu 10 menit sebelum saya tutup. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita jangan sampai lupa bahwa Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah pernah menangis untuk kita sebagai umat. Kapan menangisnya Nabi? Nabi kita menangis bukan hanya di dunia, bahkan ketika waktu sakaratul maut pun menangis untuk kita sebagai umat. Kecintaan kita kepada Nabi tidak ada seberapanya Bapak Ibu dibandingkan dengan cintanya Nabi yang pada malam ini
kita rayakan kelahirannya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bu, walaupun kita di sini duduk sampai 2 jam, 5 jam, walaupun Bapak Ibu duduk di sini sampai pagi, sampai seminggu, sebulan, Ibu Bapak duduk di sini, sekalipun Bapak Ibu duduk di sini sampai seumur hidup, moal bakal terbayar jasa perjuangan Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya. Kecintaan Nabi kepada kita sangatlah luar biasa. Kita adalah umat yang dirindukan oleh Nabi. Sebelum kalian menangis untuk Nabi, Nabi sudah terlebih dulu menangis untuk kita sebagai umat. Ketika detik-detik Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, ketika dicabut nyawanya, Pak, Bu, padahal Nabi sifatnya maksum, bersih dari dosa, sedikit pun tidak ada dosa di diri Nabi kita Muhammad. Tetapi ketika dicabut nyawanya, Nabi kesakitan, Nabi menjerit, Nabi merasakan sakit. Ingat, ketika makhluk ditiup ruh oleh Allah itu dimulai dari ubun-ubun. Ketika ditarik pun dari ubun-ubun, dari atas ditarik. Ketika Nabi dicabut nyawanya dengan malaikat Israel atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi merasakan kesakitan. Air kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Israel, wahai kekasihku Israel, apakah rasa sakit seperti ini yang kelak nanti akan dirasakan oleh umatku, wahai malaikat Israel? Apa jawab malaikat Israel? Malaikat Israel jawab, benar wahai kekasihku Muhammad. Ketika Nabi mendengar ucapan Israel, malaikat Israel seperti itu, Bu, di situ Nabi berdoa kepada Allah, menangis kepada Allah. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul yang ketika detik-detik menjelang ajalnya, Bu, berdoa menangis untuk kita sebagai umat, kecuali Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Apa doanya Nabi? Ketika Nabi berdoa, Allahumma fifhawin bisakrati ummati, ya Allah, ya Allah, ringankan dan jangan berikan rasa sakit untuk umatku, ya Allah. Biarkan saya, nabinya, yang merasakan sakit, ya Allah. Kita jangan sampai lupa, kelak nanti di yaumul kiamah, Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, nanti bersujud di hadapan Allah, menanti kita sebagai umat. Kita semua akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ketika nanti kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, di situ Nabi menanti kita sebagai umat. Allah mengatakan kepada kekasihnya Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, bangun, bangun, bangun dari tempat sujudmu. Hari ini adalah hari pembalasan yang sebagaimana amaliyah perbuatan umatmu di dunia, walaupun selubang jarum akan dipertanggungjawabkan, wa khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Bangun, karena hari ini adalah hari pembalasan. Saya ciptakan surga untukmu, saya ciptakan kebahagiaan untukmu. Apapun yang kamu pinta pada saat ini, pada hari ini akan saya berikan, kata Allah. Bangun, bangun dari tempat sujudmu, wahai kekasihku Muhammad. Nabi yang pada malam ini, Bapak Ibu, kita rayakan kelahirannya, Bu. Kelak nanti bangun dari tempat sujudnya, Bu, ternyata tangisan Nabi bukan hanya di dunia untuk kita sebagai umat, bukan hanya ketika sakratul maut
Nabi berdoa menangis untuk kita, Bu, sebagai umat. Bahkan Nabi nanti di akhir menanti kita sebagai umat pun menangis dan berdoa untuk kita sebagai umat. Apa doanya Nabi untuk kita sebagai umat? Nabi pada waktu itu bangun dari tempat sujudnya. Ketika Nabi bangun dari tempat sujudnya, Nabi berdoa kepada Allah. Nabi bermunajat kepada Allah. Apa kata Nabi? Ya Rabb, ya Allah, saya tidak mau masuk surga ya Allah sebelum umatku masuk surga ya Allah. Saya tidak meminta surga untukku dan saya tidak meminta kebahagiaan untukku. Berikanlah surga, kebahagiaan untuk umatku ya Allah. Sudah berapa lama kita mengikuti ajaran-ajaran Nabi? Sudah berapa lama kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi? Padahal Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bapak Ibu, selalu merindukan kita sebagai umat, selalu memikirkan kita sebagai umat. Bahkan kelak nanti di saat yaumal kiamah, Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu, tidak ada manusia, tidak ada Nabi, Rasul yang pertama kali di saat yaumal kiamah dibangunkan oleh Allah kecuali Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Ketika Nabi dibangkitkan di saat yaumal kiamah, Nabi tidak mencari ayahnya, wala Fatimah, wala Khadijah, wala sahabah, wala Hamzah. Yang dicari oleh Nabi, aina ummati ya Allah, aina ummati, di mana umatku ya Allah. Wahai malaikat Jibril, di mana umatku? Umatku. Nabi tidak pernah berhenti menyebut nama kita sebagai umat, karena kita adalah umat yang khairul ummah, sebaik-baiknya umatku. Tidak ada umat yang paling mulia, tidak ada umat yang paling agung kecuali kita umat Nabi Yuna Muhammad. Walaupun orang sini mampu potong sapi 100, kambingnya 1000, dibagikan untuk masyarakat, untuk perayaan kelahiran Nabi, mual bakal terbayar jasa perjuangan Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Bu. Walaupun kita ada yang nyumbangnya banyak, yang sedikit, yakinlah amal sodakoh yang ibu sudah sumbangkan untuk Nabi, karena tidak ada sodakoh yang langsung diterima oleh Allah kecuali sodakoh untuk Nabi. Kalau ibu buat kue, kuenya nggak dimakan, dibuang, dimakan dengan semut, maka akan menjadi sodakoh. Bayangkan para ibu jamaah, kita belum seberapa mengagungkan kelahiran Nabi, sedangkan, Bu, sebelum kita umat Nabi Muhammad merayakan kelahiran Nabi, Allah sudah terlebih dahulu merayakan kelahiran Nabi kekasihnya, yaitu Nabi Yuna Muhammad. Tadi ayat dibaca dengan seorang qori, idza jaa nasrullahi wal fath. Tadi dibaca juga lagi ayatnya para ibu jamaah rahimakumullah. Pada waktu itu, Bu, Makkah akan dihancurkan dengan Raja Abraha. Kenapa, Bu? Allah hancurkan itu Raja Abraha karena pada waktu itu detik-detik kelahiran Nabi, Allah mengagungkan kelahiran kekasihnya Muhammad, sehingga Raja Abraha itu dihancurkan oleh Allah. Lampu Majusi ratusan tahun tidak pernah padam, tetapi ketika Nabi itu lahir, itu dipadamkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah mengagungkan kelahiran kekasihnya para ibu jamaah. Orang yang merayakan kelahiran Nabi tidak butuh dalil. Karena apa? Kecintaan kita untuk Nabi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan cintanya Nabi untuk kita sebagai umat. Ibu bapak, melalui pengajian pada hari ini, saya berwasiat khususnya untuk diri saya pribadi,
umumnya untuk Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadikan masyarakat yang dicintai oleh Nabi. Jadikan masjid yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang suami yang dicintai oleh Nabi. Jadilah seorang istri yang dicintai oleh Nabi. Jangan sampai kita jauhkan anak-anak kita dari Al-Quran. Kita jangan sampai jauh dari masjid. Kita jangan sampai jauh dari majelis taklim. Kita jangan sampai jauh dengan para alim ulama. Jangan jauhkan anak-anak kita dari masjid. Jangan jauhkan anak-anak kita dengan para kiai dan para ustadz. Jangan jauhkan anak kita dari ustadz. Itulah wasiat amanah Nabi. Itulah akhlak dan ajaran Nabi. Mudah-mudahan seluruh masyarakat Pulau Mas kelak nanti dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Nabi Yuna Muhammad. Mudah-mudahan ibu bapak diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Diberikan keberkahan oleh Allah, amin. Mudah-mudahan kampung ini adalah kampung yang dipilih oleh Nabi, amin. Yang pertama kali, mudah-mudahan kita tidak tahu kampung mana, negara mana yang ada di depan nanti bersama barisan Nabi. Mudah-mudahan kampung Pulau Mas inilah yang akan ada di barisan terdekat bersama Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya, Nabi Yuna Muhammad. Yuk hidupkan solawat di rumah-rumah kita, hidupkan solawat ketika kita di jalan, di mana saja, dengan memperbanyak kita membaca solawat kepada Nabi. Sebelum saya tutup dengan salam, yuk kita sama-sama membaca solawat untuk Nabi yang pada malam ini kita rayakan kelahirannya. Apakah Nabi dengan solawat yang kita baca Nabi akan menjadi mulia? Tidak, dengan solawat yang kita baca kalian semualah yang akan menjadi mulia. Yuk kita sama-sama baca solawat. Sallallahu yang kencang. Sallallahu kurang kuat. Sallallahu ij'alna ya Allah fi qaryati Pulau Mas ya Allah min ibadika wassalatu wassalam ya sayyidi ya Rasulullah khud ya di qolat hilati adrikni. Bapak-bapak ibu-ibu fi qaryati Pulau Mas ya Allah. Ya Nabi sa Ya Habib terima kasih. Saya Al-Fakir Mahfud Al-Adham atau Kitongkat Kian Santang, mohon maaf. Wal-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.